Dah, Isan. Lupa Isan. Dah capek lah. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Pak. Gimana kabar kalian pada malam hari ini? Baik, Pak. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Siapa ketua di sini? Silakan dibuka ya. Bersiap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak ambil absen dulu ya. Ya, Pak. Bija, Hadir, Pak. Dewi, Hadir. Intan, Hadir, Pak. Dia. Hadir. Oke, sip. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada malam hari ini, alangkah baiknya kita meningkatkan rasa nasionalisme kita dengan menyanyikan salah satu lagu wajib, yaitu Himne Guru. Ini guru, Pak. Ya. Siapa yang mau maju ke depan memimpin lagu? Ayo Ija, silakan maju. Ya, Pak. Hebat. Wow. Next. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, silakan duduk ya. Baiklah. Ini. Kita belajar apa, Pak? Pada malam hari ini kita akan belajar tentang teks narasi. Nah, Narasi. ya, teks Belum itu, Pak. narasi. Sebelum itu, siapakah yang mau membaca? Siapa ayo? Dari, Pak. Mary. Ayo, silakan Mary baca. Di sebuah desa kecil, hiduplah Ani yang sangat menyukai batik. Ia memiliki banyak koleksi batik dengan motif yang berbeda-beda dari berbagai daerah di Indonesia. Suatu hari, teman-temannya mengejek batik yang dipakai Ani karena dianggap kuno dan tidak kekinian. Ani sedih mendengar ejekan teman-temannya. Namun, neneknya menjelaskan bahwa setiap motif batik memiliki makna dan cerita yang berbeda-beda. Batik adalah kekayaan budaya bangsa kita, kata nenek. Meskipun motifnya berbeda, kita tetap bersatu dalam keragamannya. Terinspirasi oleh kata-kata neneknya, Ani membuat presentasi tentang batik di sekolah. Ia menunjukkan kepada teman-temannya betapa indahnya dan uniknya setiap motif batik. Setelah presentasi itu, teman-temannya menyadari kesalahan mereka dan meminta maaf kepada Ani. Mereka juga mulai tertarik dengan
untuk mempelajari lebih banyak tentang budaya Indonesia. Sudah Bapak. Tepuk tangan beri. Nah, baik, kita telah membaca tentang tentang apa? Tentang Ani dengan koleksi batiknya. Nah, apa yang bisa kita simpulkan dari cerita tersebut? Ayo, siapa yang mau ke depan? Rija mau ke depan? Ya Pak. Ayo, silakan maju. Silakan tuliskan apa makna yang dapat kamu temukan dalam studi bersama. Satu aja ya Pak. Ya. Aduh, mau putus kursi, Nek? Enggak, rasa Pak. Yaitu batik itu HP siapa itu? HP siapa itu teman? HP-nya tempel. Ini jelek banget tulisannya. Gak boleh begitu. Lihat. Ada. Dan luar biasa. Oke. Ada lagi yang bisa menyimpulkannya? Pak. Ada lagi yang bisa menyimpulkannya? Jadi Pak. Ayo Mary, silakan. Pintar Mary. Nah, jadi kita dapat menyimpulkan dua materi kita pada malam ini, yaitu batik itu berbeda-beda dan memiliki ciri khas yang berbeda. Dua, tidak boleh pilih teman. Nah, jadi kita dapat menyimpulkan dua tema kita pada malam hari ini, yaitu keberagaman budaya dan pemulihan. Nah, jadi kedua hal itu merupakan materi kepada malam hari ini. Nah, sebelum itu Bapak akan menjelaskan tentang pemulihan. Oh iya. Nah, pemulihan adalah perilaku yang tidak menyenangkan, baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun di dunia maya yang membuat seorang tidak merasa nyaman. Nah, teman-teman si siapa tadi namanya? Nah, teman-teman si tadi itu dia melakukan pembulian dengan cara mengejek dia bersama-sama. Nah, sekarang ayo baca, siapa yang mau? Saya Pak. Ayo Intan, apa saja? Bullying dan jenis-jenisnya. Jenis-jenisnya atau dari awal Pak? Dari sakit hati. Dari sakit hati. Sakit hati dan tertekan yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok. Jenis-jenis bullying yang pertama, bullying dengan kata-kata yaitu verbal bullying. Yang kedua, bullying dengan kekerasan fisik disebut dengan physical bullying. Yang ketiga, bullying yang melibatkan banyak orang atau mengasingkan yaitu social bullying. Yang terakhir yaitu bullying dengan teknologi digital atau cyberbullying Pak. Nah, gitu. Cyberbullying. Cyberbullying. Ya. Jadi itulah pembulian, bisnis pembulian. Pembulian itu bukan hal yang baik. Maka dari itu kita sebagai warga Indonesia harus menghindari perbuatan-perbuatan tersebut. Paham? Nah, malam ini kita akan mempelajari tentang teks narasi. Nah, dalam teks narasi kita memperhatikan adalah huruf besar. Nah, huruf besar itu sangat penting, teman-teman. Karena itu dipakai buat menentukan awal kalimat, nama orang, nama tempat, nama hari, nama bulan, dan nama hari raya. Sebagai contoh, awal kalimatnya seperti ini. Hari ini aku pergi ke sekolah. Jadi hurufnya huruf besar. Lalu nama orang seperti Bu Ani, nama tempat Kota Jakarta,
lalu nama hari, hari minggu, nama bulan, bulan Januari, dan hari raya, Lebaran. Paham? Lalu kemudian siapa yang bisa baca ini? Ayo Lija baca. Dari mengenal tanda baca, Pak? Ya. Mengenal tanda baca. Tanda baca itu seperti rambu-rambu lalu lintas. Teman-teman, mereka membantu kita memahami maksud dari sebuah kalimat. Beberapa tanda baca yang sering kita gunakan adalah yang pertama itu ada titik, digunakan di akhir kalimat berita. Contoh, aku suka makan nasi goreng. Baru yang kedua ada tanda tanya, digunakan di akhir kalimat. Contohnya, apakah kamu suka bermain bola? Baru ada tanda seru, digunakan untuk menunjukkan perasaan senang, sedih, marah, dan terkejut. Contohnya, wah indah sekali pemandangannya. Baru yang terakhir ada koma, digunakan untuk memisahkan kata atau kelompok kata dalam suatu kalimat. Contohnya, Ani, Budi, dan Cici bermain bersama. Tepuk tangan buat Lija. Nah, jadi tanda baca itu ada berbagai macam, yaitu titik, tanda tanya, lalu tanda seru, dan koma. Nah, oke. Nah, lalu kita akan mempelajari tentang imbuhan. Siapa yang mau baca? Saya, Pak. Intan, ayo. Memahami imbuhan. Imbuhan itu seperti perhiasan kata. Dengan menambahkan imbuhan, kita bisa mengubah makna sebuah kata. Contoh imbuhan adalah awalan me, ber, ter, di, dan lain-lain. Contohnya membaca, berlari, terjatuh, dimakan. Untuk akhiran seperti an, i, kan, dan lain-lain. Contohnya yaitu makanan, bermain, memakan. Yang terakhir itu sisipan, yaitu seperti l, dan lain-lain. Contohnya terbelah dan menerbangkan. Apa soal Intan? Nah, jadi begitulah imbuhannya masing-masing. Yaitu ada bentuk sebagai awalan, akhiran, dan sisipan. Nah, imbuhan itu dapat mengubah makna ataupun membuat kalimat yang baru. Nah, gitu. Lalu kemudian kata yang ulang. Siapa yang baca? Nyari. Iya. Kata yang berulang itu seperti pengulang. Teman-teman, dengan mengulang kata kita bisa membuat kalimat menjadi lebih menarik atau menekankan suatu hal. Contoh, kata ulang sebagian yaitu belajar-belajar, makan-makan. Kata ulang seluruh yaitu jalan-jalan, pulang-pulang. Apa soalnya nih? Nah, setelah itu kita akan adalah tentang menulis teks narasi. Siapa mau baca? Lija, ayo. Baca langkah-langkahnya aja, Pak. Oh iya. Biar Oke, jadi kita akan belajar tentang langkah-langkah dalam menulis teks narasi. Yang pertama adalah penulis. Nah, pada tahap penulis ini ada beberapa kegiatan dalam tahap proses tersebut, yaitu menentukan tema, menentukan tujuan teks, dan membuat karakter esai. Lalu selanjutnya adalah tahap saat menulis atau membuat. Pada tahap ini penulis bisa mengembangkan karangan yang sudah dibuat sebelumnya menjadi sebuah cerita atau karangan. Lalu kemudian revisi. Tahap ini merupakan tahap bagi tulisan yang sudah dibuat dapat berupa menambah yang kurang atau mengurangi yang lebih. Lalu penyulingan atau mengedit. Nah, dengan langkah-langkah membaca secara keseluruhan, proses editing difokuskan dalam hal-hal teknis seperti ejaan, kata hubung, struktur kalimat, dan sebagainya. Lalu publikasi. Nah, dengan tahap ini penulis mempublikasikan tulisannya dan dengan cara mempublikasikan di sosial media maupun membacakannya kepada teman-teman. Nah, struktur teks narasi terdapat ada 4, yaitu orientasi, aplikasi, resolusi, dan
sensing. Seperti Tokoh latar penokohan tema arus sudut pandang. unsur sensingnya Ada nilai yang mana? pinter. Nah, selanjutnya Bapak punya LKPD ya. Oke. Kami bisa duduk di mana biar masuk? Oke, anak. Bapak sekarang punya LKPD yang buat kalian selesaikan ya. Yaitu tentang tuliskan sebuah teks narasi yang menceritakan tentang kenegaraan suku di Indonesia dengan memperhatikan kaidah penulisannya ya. Iya, Pak. Ini mesti ya, ini saya pintar ya. Dan ini bila. Oke. Nah, siapa yang bisa baca? Bacakan hasilnya, Pak. Ya. Ya, Pak. Jadi, Pak, jadi temanya kan keanekaragaman suku di Indonesia kan, Pak. Nah, jadi sejak zaman dahulu bangsa Indonesia itu dikenal sebagai masyarakat yang majemuk, Pak. Hal ini tercermin dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Kemajemukan yang ada terdiri atas keragaman suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa. Nah, juga ada istiadat, kesenian, kekerabatan, bahasa, dan bentuk fisik yang dimiliki oleh suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Memang berbeda, namun selain perbedaan suku-suku, itu juga memiliki persamaan antara lain ada kalau yang persamanya hukum, hak milik tanah, persekutuan dan kehidupan sosialnya yang gitu, Pak. Ah, pintar. Tepuk tangan 3. Nah, saya ini tolong silakan tukarkan tulisan kalian dengan teman sebelumnya ya. Nah, nanti silakan dikoreksi. Nah, sudah dicek kan di mana kekurangan tulisan teman-teman kalian? Sudah, Pak. Nah, setelah itu kembalikan punya teman kalian itu ya. Nah, jadi setelah itu nanti perbaikilah tulisan-tulisan yang harus diperbaiki oleh kalian sesuai dengan teman-teman kalian itu. Lalu kemudian Bapak ingin menunjukkan tentang interlinear ini. Nah, jadi caranya itu pertama kita pencet start writing, lalu kita buat singin, terus maksudnya cari akun, jadi jauh sedikit ya. Nah, setelah itu kita dapat menemukan disampaikan ke sini, yaitu content story. Nah, jadi kita dapat menulis langsung dengan seperti ini. Nah, jadi kita tinggal menuliskan judulnya seperti misalnya Kelinci Banyuwangi. Kelinci Banyuwangi. Kalau Kelinci Jambi, Pak. Boleh Kelinci Jambi. Iya. Nah, jadi kita tulisnya kita pakai cetak aja ya. Sun Dolor Sid Ahmed. Sun Dolor Sid Ahmed. Nah, jadi setelah itu kita dapat menuliskannya sesuai dengan apa yang kita mau tulis sampai bebas kita tuliskan apa. Nah, nanti kalau misalnya tulisan kita terkenal, kita dapat upah. Itu. Banyak, Pak. Lumayan Pak. Nah, jadi Bapak punya tulis di sini. Oke. Yeay. Ayo. Tulisnya.
Ayo sekarang membacakan. Kancil ingin menyuarakan sungai, kita perlu bla 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 bla. Nah, apa tuh dia Kancil dalam cerita? Nyeberangi sungai, Pak. Bagus. Yeay! Bagaimana yang Kancil menyeberangi sungai? Dengan melompati buaya-buaya, Pak. Bagus. Lalu bagaimana? Apa yang dirasakan buaya setelah mendengar mereka tertipu? Marah. Pintar. Apa yang membuat si Kancil kepada buaya setelah merasa menyeberangi sungai? Mengucapkan terima Terima kasih kasih sama berlari. Pintar. Hebat semua. Nah, selanjutnya siapa yang dapat menyimpulkan pelajaran kita pada malam hari ini? Ya, Bija. Jadi Pak, kesimpulan pada pelajaran hari ini itu bahwasannya keragaman suku di Indonesia itu banyak gitu. Jadi kita nggak boleh membuli gitu Pak. Pintar. Ada lagi? Tidak ada? Baiklah, kita tutup pelajaran kita pada malam hari ini. Siapa yang ingin doa? Ketua? Bija? Bersiap. Bersyukur. Alhamdulillah.